Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tentang Jean-Francois Lyotard dengan matinya metanarasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Langsung saja saya perkenalkan, yaitu yang pertama satu Adinda Rumah dengan NIM 035, yang kedua M. Muzaki dengan NIM 038, yang ketiga M. Yusri Al-Fatoni dengan NIM 039, yang keempat Rizka Ayu Marbatus Solihah dengan NIM 040, yang kelima Dela Adea dengan NIM 049, yang terakhir saya sendiri Selin Kusmawati dengan NIM 050. Langsung saja materi pertama akan dipresentasikan oleh Yusril. Silakan Yusril. Oke, Jalin, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Jean-Francois Lyotard adalah seorang filsuf dari Prancis yang amat berpengaruh dalam gerakan post-strukturalisme sepanjang karir akademiknya. Lyotard telah menghasilkan beberapa karya penting yang mendongkrak popularitasnya di dunia akademik, terutama dalam bidang filsafat. Selain itu, Lyotard adalah salah satu penggagas postmodernisme. Jean-Francois Lyotard merupakan tokoh filosof poststrukturalis yang kemudian lebih kita kenal sebagai seorang pelopor filsafat postmodernisme yang terkenal. Next. Apa itu postmodernisme? Yaitu adalah lawan dari modernisme yang dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia modern. Lyotard menyebutkan postmodernisme sebagai lunturnya kepercayaan terhadap metanarasi. Metanarasi merupakan suatu cerita besar yang berfungsi untuk melegitimasi karena sifatnya menyatukan, total, dan universal. Keyakinan terhadap metanarasi adalah karakteristik dominan dari modernisme, yang mana setiap pengetahuan selalu diukur berdasarkan suatu narasi. Lyotard berpendapat ada dua metanaratif yang berpengaruh. Pertama, gagasan bahwa pengetahuan diproduksi untuk kepentingannya sendiri, narasi spekulatif. Dan kedua, gagasan bahwa pengetahuan diproduksi untuk emansipasi, narasi emansipasi. Baik, terima kasih Selin. Baik Yusril, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Adinda Rumah. Silakan Adinda. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan. Selanjutnya yaitu pemikiran Lyotard. Next. Yang pertama yaitu runtuhnya narasi besar atau grand narrative. Postmodernisme menolak cara pandang tunggal atau paradigma tunggal, dan sebaliknya mengatakan bahwa terdapat banyak paradigma atau perspektif dalam melihat realitas dunia. Pandangan ilmu yang objektif universal harus digantikan oleh hermeneutika tentang realitas. Memudarnya kepercayaan kepada narasi besar disebabkan oleh proses delegitimasi atau krisis legitimasi, di mana fungsi legitimasi narasi-narasi besar mendapatkan tantangan-tantangan berat. Penolakan narasi besar diartikan sebagai penolakan terhadap universalitas, penyatuan, dan totalitas. Oleh karena itu, pandangannya ini kemudian menjadi ciri khas yang membedakan antara filsafat postmodernisme dengan filsafat modernisme. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Adinda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Ayu. Silakan Rizka Ayu. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengetahuan narasi dan pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah tidak merepresentasikan totalitas pengetahuan karena
pengetahuan ilmiah selalu bersaing dengan pengetahuan lain, atau menurut Lyotard disebut sebagai narasi. Perbedaan utama pengetahuan ilmiah dan pengetahuan narasi adalah bahwa pengetahuan ilmiah mengandaikan hanya ada satu permainan bahasa, yakni bahasa denotatif, sementara permainan bahasa yang lain harus diabaikan. Sedangkan pengetahuan narasi mengesahkan diri tanpa harus merujuk pada argumen dan bukti atau tanpa harus menggunakan verifikasi dan falsifikasi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Dista Ayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Silakan Dila. Ya, terima kasih moderator. Kemudian untuk penjelasan tentang permainan bahasa akan saya bacakan. Permainan bahasa menunjukkan bahwa tidak ada satu konsep atau penjelasan ilmiah atau teori yang dapat menangkap realitas dalam totalitasnya secara memadai. Oleh karena itu, permainan bahasa tidak dapat diharapkan untuk dapat menjelaskan realitas apa adanya, karena ia adalah salah satu permainan di antara keragaman permainan bahasa lainnya. Lyotard meyakini bahwa tidak ada kesatuan dan inti sari bahasa. Baginya, bahasa adalah agonistik, yakni suatu ruang atau tempat perselisihan konflik yang tidak pernah bisa diselesaikan. Menurut Lyotard, ada 3 jenis permainan bahasa yang lazim dimainkan. Yang pertama, the denotative game. Yang kedua, the precipitate game. Yang ketiga, the technical game. Kemudian yang keempat, seni dan estetika. Dalam hal pengetahuan tentang seni, Lyotard secara tegas menolak pandangan Hegel tentang kesejarahan seni, the history of art. Lyotard memandang seni sebagai pencarian yang menentang kemungkinan stabilitas melalui suatu representasi. Titik berangkatnya adalah kondisi yang berubah. Misalnya saat ini dari modern ke postmodern. Seni dalam ranah pemikiran filsafat Lyotard bukanlah dilihat sebagai representasi bermakna, namun sebagai daya yang menampakkan diri. Dalam pandangan Lyotard, postmodernisasi bukanlah semacam langgam atau cara berpikir, namun lebih mengacu pada suatu sistem keterbukaan yang memungkinkan seni membuka keragaman yang tidak deterministik, keragaman yang terkandung dalam suatu kehidupan organik yang memiliki kaidah dan stabilitasnya sendiri tanpa dikendalikan oleh subjek yang berpikir. Menurut Lyotard, seni tidak menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi seni seharusnya mengikuti daya energiknya untuk mencapai keluhuran atau sublim. Cukup, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Dila. Selanjutnya, mengenai tentang kesimpulan akan disampaikan oleh Muzaki. Silakan Muzaki. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan dari materi ini adalah postmodernisme adalah pemikiran Jean-François Lyotard yang ditandai dengan hilangnya kepercayaan terhadap grand naratif atau narasi besar dan lahirnya banyak mini naratif atau narasi kecil. Menurutnya, sebuah teori yang berlaku dan sesuai pada suatu tempat dan masa tertentu tidak dapat digeneralisasikan untuk tempat dan masa yang lain. Di samping itu, postmodernisme menurut Lyotard juga mencoba menghadirkan realitas yang majemuk dan memberikan banyak alternatif. Warisan budaya modern yang dikotomistik hitam putih telah melahirkan kelakuan berpikir yang pada gilirannya membuat orang terjebak dalam jurang esensialisme, universalisme. Cara berpikir seperti itu adalah bentuk lain dari totalitarianisme, suatu paham yang menurut Lyotard
tidak cocok dan relevan lagi dengan era teknologi informasi. Baik, terima kasih Muzaki atas penyampaiannya tentang kesimpulan. Setelah ini, saya akan menutup presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.